Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Anggraini, MPN 4220038 dari STKIP PGRI Lubuk Linggau dengan program studi pendidikan biologi. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang divisi Telopita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang divisi Telopita. Telopita adalah tumbuhan yang belum memiliki daun, akar, batang yang jelas. Dan Telopita merupakan tumbuhan yang bertalus. Yang termasuk dalam golongan Telopita adalah alga atau ganggang, jamur atau bungi, dan karak lumut. Bagian anak divisi alga atau tumbuhan ganggang. Dalam dunia tumbuhan, ganggang termasuk ke dalam dunia Telopita atau tumbuhan talus karena belum mempunyai akar, batang, dan daun secara jelas. Dan ganggang ada yang bersel tunggal, ada juga yang bersel banyak. Pada anak divisi alga atau ganggang terbagi dari beberapa kelas, antara lain ada Flagellata, Diatomea, Chlorophyta, Conjugatae, Chlorophyta, Prophyta, dan Rhodophyta. Yang dibahas kali ini adalah kelas Chlorophyta atau ganggang hijau, yang kedua adalah kelas Conjugatae atau ganggang gandar. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah kelas Chlorophyta atau ganggang hijau. Adalah salah satu kelas dari ganggang berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Ganggang hijau ada yang bersel tunggal, ada pula yang bersel banyak berupa benang. Perkembangbiakan Chlorophyta terjadi secara aseksual dan seksual. Perkembangan secara aseksual dilakukan dengan cara pembentukan zoopora. Sedangkan untuk perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan cara anisogami. Alga berperan sebagai produsen dalam ekosistem. Peranannya dalam kehidupan manusia antara lain digunakan sebagai penyelidikan di laboratorium, juga dimanfaatkan sebagai bahan untuk obat-obatan, bahan kosmetik, dan bahan makanan. Chlorophyta mempunyai ciri atau karakteristik secara umum. Bisa disebutkan yang pertama, tubuhnya mengandung klorofil yang berwarna hijau, sel mengandung kloroplas yang berisi tentang klorofil A dan klorofil B, karaton dan kansofil. Yang kedua, inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran. Yang ketiga, telah memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Hidupnya melayang-layang di air tawar maupun di air laut, berperan sebagai plankton. Selanjutnya adalah ada yang berbentuk uniseluler, ada pula yang multiseluler seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bersifat autotrof karena memiliki klorofil yang melakukan fotosintesis. Ada beberapa bangsa dari kelas Chlorophyta, antara lain adalah bangsa yang pertama pada Chlorophyta adalah A. Bangsa Protocotyles. Sel-sel vegetatif tidak mempunyai bulu cambuk, jadi tidak bergerak. Perkembangbiakan secara zoopora. Chlorocales hidup sebagai plankton dalam air tawar. Kadang-kadang juga ada pula yang di bawah pohon dan tambak yang basah. Dalam bangsa ini termasuk ke dalam dua suku, yaitu suku Hydridictraceae dan suku Chlorasiae. Contohnya adalah Pediastrum bangonenum. Bangsa yang kedua adalah bangsa dari Ulotricales. Sel-selnya selalu mempunyai satu inti atau satu kloroplas yang masih sederhana dan membentuk koloni berupa benang yang bercabang atau tidak. Benang-benang selalu bertumbuh panjang karena sel-selnya membelah melintang. Sel-selnya membentuk koloni yang berupa benang dan tumbuh interkalar. Sel-selnya pendek, kloroplas bentuk pita. Suku pada Ulovaceae tersebut dibagi di dalam dua, yaitu Ulva-lactula, talus yang menyerupai daun selada. Yang kedua ada Enteromorphia interdentalis atau koloni berbentuk pipa atau pita padanya
tidak terdapat isogami melainkan anisogami. Contohnya adalah Ulva lactuta. Yang ketiga adalah bangsa dari Cladophorales. Sel-selnya berinti banyak, kloroplast berbentuk jala dengan piranide membentuk koloni berupa benang-benang yang bercabang menjadi satu berkas. Hidup dalam air tawar dan mengalir dalam air laut. Dan biasanya berkas benas itu melekat pada substrat. Dan berkembang biak secara vegetatif dengan zoofora dan regeneratif dengan isogami. Dalam bangsa Cladophorales ini termasuk dalam suku Cladophoresiae. Contohnya adalah Cladophora glomerata. Yang keempat adalah bangsa Scythoporales. Sel-selnya mempunyai satu inti dan kebanyakan juga satu kloroplas. Organisme ini talusnya heteroporik, artinya mempunyai pangkal dan ujungnya yang berbeda. Berbeda terdiri atas benang-benang yang menyerapat, bercabang dan bersifat dioparenklimatik, tumbuhan yang mendatar dan substratnya, dan bagian atasnya yang bercabang-cabang yang berguna untuk sebagai alat reproduksi. Contoh pada bangsa ini adalah Cycneulonium tuneae. Yang kelima adalah bangsa dari Odogoneales. Hidup dalam air tawar, sel-selnya mempunyai satu inti dan satu kloroplas. Berbentuk jala, koloni berbentuk benang, perkembangan biak secara vegetatif dengan pembentukan zoopora, ujungnya yang bebas, dan kloropil mempunyai banyak bulu cambuk yang tersusun dalam suatu karangan. Dari satu sel vegetatif tersebut hanya keluar satu zoopora. Perkembangbiakan secara generatifnya dengan cara ogami. Contoh dari bangsa ini adalah Edogonium ciliatum. Nah, yang terakhir untuk bangsa Chlorophyta adalah bangsa Sibonales atau juga bentuk-bentuk bermacam-macam, kebanyakan hidup di air tawar atau air laut, talusnya tidak mempunyai dinding pemisah yang melintang, sehingga dinding selnya menyeluputi massa plasma yang mengandung banyak inti dan kloroplas. Hanya alat-alat perkembangbiakan saja yang terpisah oleh suatu dinding atau sekat tersebut. Contoh dari bangsa tersebut adalah Chlolerva prolifera. Pada kelas Chlorophyta atau ganggang hijau juga memiliki dampak positif dan dampak negatifnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dampak positif, yaitu sebagai sumber protein. Yang kedua adalah bahan makanan. Yang ketiga adalah sebagai plankton yang merupakan salah satu komponen yang penting dalam rangkaian makanan di perairan tawar. Yang keempat, menghasilkan O2 atau oksigen dan hasil fotosintesis yang diperlukan oleh hewan lain yang untuk bernapas. Dan juga ada dampak negatif dari kelas Chlorophyta ini bagi kehidupan. Yang pertama adalah dapat mengganggu jika perairan terlalu tersubur, membuat air berubah warna dan menjadi bau. Yang ketiga, menjadi masalah dalam proses penjernihan air. Yang terakhir, menyebabkan penyumbatan pada saringan pengolahan air. Yang kedua adalah kelas dari Conjugatae atau ganggang gandar. Conjugatae atau ganggang gandar adalah ganggang hijau yang mengandung klorofil A dan klorofil B. Ciri-ciri umumnya adalah sebagai berikut. Sel-selnya memiliki satu inti, di dinding sel dari selulosa, ada yang bersel tunggal, ada juga yang membentuk koloni atau berbentuk benang, yaitu organisme haploid berwarna hijau yang tadi mengandung klorofil A dan klorofil B tersebut. Dan yang terakhir adalah sebagian besar hidup di air tawar. Pembagian kelas Conjugatae yang pertama adalah bangsa dari Desmidiales. Bentuk-bentuknya beraneka ragam, sehingga ganggang ini cocok untuk digunakan sebagai ganggang hias, terutama yang hidup di rawa-rawa.
yang bereaksi dengan asam. Sel-selnya ada yang berbentuk bulan sabit, ada juga yang di tengah-tengahnya berlekuk, hingga memiliki bentuk seperti biskuit dan bintang. Perkembangbiakan secara aseksual membagi di tengahnya, dan masing-masing bagian lalu menyempurnai diri. Pada marga-marga tertentu, sel anakan ini tetap berlekatan dengan demikian bentuknya berbentuklah sel. Sedangkan untuk perkembangbiakan secara seksual, dengan kopulasi, dua sel yang berdekatan dengan dinding sel di bagian tengah lalu membuka protoplas. Kedua sel ini bersatu di saluran kopulasi yang membesar dan terjadilah suatu zigot. Dinding-dindingnya berduri sehingga dengan ini mudah dikenal dan dibedakan dari sel luarnya saja atau sel biasa. Contoh dari bangsa ini adalah Closterium moniliforme. Bangsa yang kedua adalah bangsa Zymnematales. Ciri-cirinya adalah sel-selnya berbentuk koloni yang berupa benang-benang dan tidak bercabang, dan selalu bertambah panjang karena pembelahan sel secara vegetatif, serta pembentangan sel. Dinding sel lunak, tidak berlubang-lubang, terdiri atas selulosa dengan perbaikan pektin, yang karena pembengkakan menjadi agak berlendir. Tiap sel memiliki sel inti, kloroplas berbentuk pita dan menempel pada dinding sel yang mengandung pironoid. Pada bangsa Zymnematales ini memiliki famili yaitu Zenema, kloroplas berbentuk bintang, sedangkan pada famili Maugeotia berbentuk pipi.